على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وإن كنا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إن كنا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفر والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفر والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي لا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها والأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Allahumma sholli wa sallim semangat yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur amin yang jawab salam mudah-mudahan sehat walafiat amin yang jawab salam mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin amal anama nawala jalla man syarrafal wujuda binurin ghamar al-kauna bahjatan wa jamala qad taraka fil husni a'la maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Beliau semua. Amin. Lalu juga wabil khusus kepada guru kita daripada pimpinan Majelis Al-Mubarak Al-Ustadz Bahir Muhyiddin beserta panitia yang lain yang mudah-mudahan juga kita doain ini semua dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu juga yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita Kiai Muhammad Sofyan As-Sawri daripada Ponpes Minhajut Talibin Al-Bantani, kita doain juga mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga sama-sama kita hormati Al-Habib
Abdurrahman Al-Habsyi, lalu juga ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf. Kita doain juga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat wajahnya wajah-wajah orang soleh-solehah semua insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam acara yang mulia. Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi kita diberikan beribu-ribu nikmat, dan hari ini kita hadir atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kesempatan dari Allah untuk kita yang sama-sama ingin menggapai cintanya Allah dan juga cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, seorang manusia pemimpin kita, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa khatamun nabi, penutupnya para nabi, Nabi Adam, seorang nabi yang mulia. Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tapi Nabi Adam dikatakan dalam riwayat, beliau ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ada satu nama yang bertuliskan di situ bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama ini bukan nama Nabi Adam melainkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam gak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi yang ditulis di situ tiada lain adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini gara-gara ilmu Kian Santang kayaknya. Udah nggak ada Kian Santang. Saya Kian Santang terbang dari Solo kemarin. Dulu masih kecil. Bisa suaranya? Bebas, nggak apa-apa. Lanjut aja. Sama. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Inilah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Hari ini kita semua berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiada lain, mari sama-sama kita untuk makin mengingat beliau, kembali kepada beliau, melihat kisah-kisah beliau yang mulia. Siapa sebenarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang mulia, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, di situ dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebesaran keagungan Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pada saat itu naik ke atas langit, bertemu dengan para nabi. Dan di dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad mengimami salatnya para nabi. Yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Lalu apalagi buktinya Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi? Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau tadi Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad gak kalah dengan Nabi Adam, karena namanya di situ sudah tercantum bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dibandingin dengan Nabi Nuh juga gak bisa. Nabi Nuh ini umurnya panjang, ratusan tahun, hingga ada yang mengatakan ribuan tahun. Umurnya panjang, dikasih kesempatan oleh Allah, tapi yang ikut beriman ngikutin Nabi Nuh gak banyak. Tapi Nabi Muhammad umurnya gak sepanjang Nabi Nuh. Hari ini masih berkumpul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dibandingin dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, nabi yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pengen dibandingin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih rela lagi dibandingkan Nabi Ibrahim. Ketika itu dalam salah satu riwayat Al-Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah pernah datangi oleh malaikat. Malaikat menawari dua hal. Satu kepada Rasulullah, yang pertama diberikan kekayaan
dan kekayaan itu bebas untuk dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tawaran yang kedua ini berbeda dengan tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua adalah untuk Nabi bertemu dengan Rabbnya, maksudnya adalah meninggal dunia. Kalau Nabi pengen minta kekayaan, pasti mustajab, Allah langsung kasih. Tapi di sini Nabi Muhammad gak pengen yang namanya kenikmatan dunia. Nabi lebih milih untuk bertemu dengan Rabbnya, maksudnya adalah meninggal dunia. Nabi rela mengorbankan segala-galanya, bahkan nikmat yang besar di muka bumi ini sekalipun hanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dibandingin dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang lemah lembut luar biasa. Pengen bandingin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih lagi lemah lembut daripada Nabi Harun. Dalam salah satu kisah, Rasulullah pernah tiap harinya dicaci, dimaki, difitnah. Tapi Nabi nggak balas dengan kata-kata yang buruk. Nabi nggak balas dengan fitnahan. Nabi nggak balas dengan caci makian. Dalam satu kisah yang masyhur, yang terkenal, yang sama-sama kita paham, yang sama-sama kita ingat. Dulu ada orang buta yang tiap harinya mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah. Orang buta ini nggak pernah melihat Nabi, tapi tiap harinya memfitnah Nabi. Subhanallah, suatu hari Nabi Muhammad mendatangi orang yang buta ini. Didatangi, diberikan roti dengan lemah lembut. Ini tangannya Nabi, tangan yang lembut, bertemu dengan mulutnya orang yang tiap hari mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah. Tapi Rasulullah pengen, masih mau ngasih. Dikasih 1 suap, 2 suap, 3 suap. Sampai akhirnya ini orang buta, emang dia nggak tahu yang di depannya adalah Rasulullah. Dia caci, dia maki, dia fitnah di depan Rasulullah. Rasulullah nggak balas. Rasulullah nggak marah. Rasulullah buktikan dengan budi pekertinya beliau. Beliau buktikan dengan masih baik, dengan lemah lembut, sampai setiap harinya, hari demi hari masih sama. Dia datangin oleh Nabi. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Ini orang buta bingung. Biasanya yang tiap hari datang ke saya ini kok nggak ada udah berapa hari ini. Ternyata memang udah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya, yaitu Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah. Wahai anak saya, apa sih amalannya Rasulullah? Saya pengen ikutin amalannya Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya wahai ayahku, banyak sekali amalan-amalan Rasulullah, kita nggak bakalan sanggup. Tapi ada satu yang ringan, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang ringan apa? Kata Sayyidatuna Aisyah, ada satu. Biasanya Rasulullah tuh datengin orang buta yang ada di sana tuh, dikasih makan, diberikan jamuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar pengen ngikutin Nabi. Didatengin ini orang buta, dikasih roti sama seperti Rasulullah ngasih caranya. Ini orang buta makan. Akhirnya tiba-tiba ini orang buta ngatain lagi Rasulullah, mencaci, memaki lagi Rasulullah dengan kata-kata yang gak baik, kata-kata yang kasar. Sayyidina Abu Bakar kesel. Kita pun kalau waktu itu ada, kalaupun kita ada di situ, pasti kita juga kesel. Nabi kita dikatain dengan kata-kata yang kasar, dengan fitnahan yang gak baik. Sayyidina Abu Bakar kesel. Akhirnya itu ngasih roti dengan gak sengaja, dengan kasar. Ini orang buta tahu, kamu yang depan saya ini siapa? Ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan saya. Biasanya datang ke saya ini orangnya baik, lemah lembut. Ditanya keadaan saya udah dianggap seperti keluarga sendiri. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang tiap hari ngasih makan kamu ini sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta, ternyata masih punya hati juga. Memfitnah, memaki orang, tapi masih punya hati juga, nangis dia. Kenapa orang bahaya kayak begitu cepat meninggal dan seterusnya. Sampai ini Sayyidina Abu Bakar kembali ngomong kepada orang buta ini, tahukah kamu siapa yang tiap hari ngasih makan kepada kamu itu? Dia orang yang setiap hari kamu caci, kamu maki, kamu fitnah di depannya. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya Nabi. Nangis ini orang buta, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kisah yang luar biasa, pendek tapi benar-benar berbekas dalam hati kita betapa besar budi pekertinya Nabi Muhammad. Nabi di saat ada orang yang mencaci, ada yang memfitnah, ada yang memaki, Nabi balas dengan kebaikan, Nabi balas dengan budi pekerti.
Maka ketika itu ada orang-orang yang membenci Nabi. Ketika mereka hanya melihat budi pekertinya Nabi, mereka jatuh cinta kepada Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu orang ketika melihat budi pekertinya beliau. Maka tidak heran, budi pekertinya beliau ini bukan cuma dipuji oleh manusia. Kalau kita lihat Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, umurnya masih kecil. Kira-kira umurnya 10 tahun udah jadi pembantunya Nabi Muhammad. Ini diberikan oleh ibundanya ketika peristiwa hijrah. Biasanya orang ngasih hadiah kepada Nabi, hadiah-hadiah biasa. Ada seorang ibu yang ngasih anaknya sebagai khadimnya Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Maka di situ Sayyidina Anas bin Malik jadi pembantunya Nabi. Dia katakan, demi Allah, selama hidup saya bersaksi bahwasanya orang yang paling santun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang budi pekertinya Nabi. Saya ini pernah disuruh, kata Sayyidina Anas bin Malik, saya pernah disuruh suatu ketika oleh Nabi, dalam riwayat Imam Turmudi, saya pernah disuruh untuk memberikan sesuatu. Pergilah saya, ikutin apa kata Nabi. Suatu ketika ini Sayyidina Anas bin Malik melihat ada anak-anak lain yang lagi main. Umurnya Sayyidina Anas bin Malik ini masih kecil waktu itu. Mainlah sama anak-anak yang lain, lupa kalau dia ada janji sama Rasulullah, ngebeliin sesuatu untuk Rasulullah. Main sama anak-anak kecil, lama setelah itu di belakangnya ternyata ada orang tepuk pundaknya Sayyidina Anas bin Malik. Pas Sayyidina Anas bin Malik nengok, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah nggak marah. Rasulullah hanya tersenyum, senang melihat Sayyidina Anas bin Malik main sama anak yang lain. Rasulullah di situ nanya doang, wahai anak saya, apakah kamu sudah memberikan apa yang aku butuhkan? Itu doang yang Rasulullah tanya. Rasulullah gak marah, Rasulullah senyum, justru senang karena melihat Sayyidina Anas bin Malik main sama anak-anak yang lain. Malu di situ Sayyidina Anas bin Malik, pergi akhirnya. Di situ Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku gak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan di dalam hidupnya, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu tidak melakukannya? Rasulullah nggak pernah kayak gitu. Artinya protes. Nabi nggak pernah protes di dalam kehidupannya, kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan beliau nggak pernah berdecak. Kalau kita mungkin di zaman sekarang ada rasa kecil aja suka kesal sama orang, kadang kita berdecak. Nah kadang-kadang keluar tuh, nggak terasa. Rasulullah nggak pernah kayak begitu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Ini budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul, budi pekertinya Nabi ini bukan cuma dipuji oleh manusia, tapi dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di dalam ayatnya Allah taala berfirman, engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, yang mulia. Dan ini sebagai contoh, dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi kita. Kita ini umat Nabi Muhammad harusnya bersyukur. Kita bangga, kita punya Nabi yang luar biasa, punya budi pekerti yang baik sekaligus rahmah kepada umatnya. Ini nabinya kita, pemimpinnya kita, rasulnya kita. Kita punya Nabi yang luar biasa. Kalau pengen dibandingin tampannya sama Nabi Yusuf, jauh beribu-ribu kali lipat tampanan Nabi Muhammad. Kalau pengen dibandingin dengan Nabi yang lain juga sama. Gak bisa dibandingin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dikatakan basyarun la kal basyar. Manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Pernah Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan sahabat. Ini ada sahabat lagi ngumpul. Rasulullah bilang pada saat itu, wahai sahabat saya, tahukah kalian siapa orang yang paling mulia? Sahabat pada bingung. Orang yang paling mulia siapa nih? Siapa nih yang paling mulia? Ada satu sahabat jawab, ya Rasulullah, yang paling mulia itu para malaikat ya Rasulullah. Mereka mulia ya Rasulullah. Rasulullah bilang, betul, malaikat ini mulia karena mereka tiap harinya berzikir, setiap harinya beribadah, setiap harinya bertasbih kepada Allah. Mereka mulia, tapi bukan itu yang saya maksud, kata Rasulullah. Maka kembali lagi ada lagi yang menjawab, para nabi ya Rasulullah. Kata Nabi, betul, para nabi mulia, mereka adalah utusannya Allah, bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Pada diam lagi, ada sahabat yang jawab, kami ya Rasulullah, para sahabatmu ya Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang mulia. Maka di situ Rasulullah bilang,
Betul kalian mulia, tetapi kalian yang tiap hari mendukung saya dalam perjuangan saya, tapi ada lagi yang lebih mulia. Sahabat pada bingung, sahabat pada diam di situ. Nunduk Rasulullah SAW. Ketika Nabi menunduk, diam sebentar, Nabi mengangkat kepalanya, Nabi sudah dalam keadaan menangis. Beliau, air mata beliau sudah sampai kepada pipinya beliau, sampai ke janggutnya beliau. Sahabat pada bingung, kenapa Rasulullah menangis? Padahal tadi Rasulullah bertanya, kenapa Rasulullah yang menangis? Rasulullah jawab, wahai sahabat saya, tahukah kalian, mereka yang mulia itu adalah mereka yang lahir jauh setelah aku wafat. Lalu mereka betapa besar kecintaan mereka kepada Allah dan juga Rasulnya, walaupun mereka belum pernah bertemu denganku. Dan saksikanlah wahai sahabat, saya rindu kepada mereka, mereka rindu kepadaku, maka aku rindu kepada mereka, mereka adalah umatku. Dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah bersama dengan sahabat lagi ngumpul, Rasulullah bilang, wahai sahabat, saya ini rindu dengan saudara saya. Sahabat pada bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini juga adalah saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, anta ashabi wa hum ikhwani. Kamu ini sahabat saya, mereka adalah saudara-saudara saya. Siapa mereka saudara saya? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun kita nggak pernah melihat Nabi, Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang dia pernah melihatku sezaman denganku, artinya bertemu denganku, dan dia beriman kepadaku, dia orang yang beruntung. Tapi Nabi melanjutkan, summa tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung juga orang dia walaupun belum pernah bertemu denganku, belum pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Nabi yang tiap hari mikirin umatnya. Bayangin, pada saat beliau sakaratul maut, pada saat itu pada terakhirnya beliau gak nanyain keluarganya, beliau gak nanyain saudaranya, yang beliau tanyain cuma umatnya. Ini pemimpinnya kita, idolanya kita, yang wajib kita jadiin budi pekerti, yang jadikan dalam diri kita suri tauladan di dalam diri kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kelahirannya Nabi ini memang juga sudah berbeda dengan manusia yang lain. Ketika beliau lahir, dikatakan bahwasanya api-api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi, api yang menjadi sesembahan orang Majusi yang udah ribuan tahun nyalanya, ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam padam seketika. Berhala-berhala yang dijadikan sesembahan orang-orang kafir pada saat itu hancur seketika ketika kelahiran Nabi. Bintang-bintang menaungi Nabi. Lalu juga ketika lahir berbeda dengan manusia yang lain, beliau lahir dalam keadaan bersujud. Beliau lahir dalam keadaan sudah bercelak memakai sifat mata. Beliau lahir ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Berbeda dengan manusia biasanya. Ini udah tanda-tanda yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Berbeda dengan manusia-manusia, memang sudah dikhususkan dimuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu apa yang bisa kita ambil? Warisannya Nabi adalah akhlaknya beliau. Maka dalam Musnad Ahmad diriwayatkan bahwasanya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Aku ini diutus untuk akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain, Imam Malik dalam Muwatta beliau mengatakan, meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ada jelas, dunia tadinya itu gelap menjadi terang benderang berkat Nabi. Tadi itu banyak orang-orang yang melakukan maksiat, banyak orang-orang di sebelum kelahiran Nabi melakukan hal-hal tidak senonoh bagi manusia, dilakukan oleh manusia sendiri. Ketika Nabi lahir, Nabi dewasa, Nabi ubah pelan-pelan menjadi akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Maka alhamdulillah ini yang menjadi warisan bagi kita, dan khususnya bagi anak-anak muda. Ayo sama-sama
Jadi orang yang sopan santun mengikuti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW Nabi yang rahmah, Nabi yang kasih sayang, mengajarkan kita untuk punya rasa cinta, mahabbah. Lalu juga rasa kasih sayang, beliau katakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rasulullah bersabda bahwasanya bertebarlah kasih sayang di muka bumi ini, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Ini anjuran dari Nabi besar Muhammad SAW. Ini kasih sayangnya Nabi kepada kita. Dan Nabi orang juga yang punya kasih sayang kepada musuhnya. Kalau kita lihat di perang Uhud, ketika Nabi Muhammad berdarah, giginya beliau patah, lalu juga bibirnya beliau juga sobek, lalu juga dahinya beliau yang mulia itu berdarah. Beliau usap itu darahnya beliau dengan bajunya beliau. Usap, dilap, biar darahnya nggak jatuh ke bumi. Kenapa Nabi Muhammad melakukan itu? Ini karena sifat rahmah, kasih sayangnya Nabi. Walaupun kita terhadap musuh. Pada saat itu apa? Nabi mengatakan kalau darah ini menyentuh bumi, aku takut Allah akan mengadab mereka. Ini rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi. Makanya jelas dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terakhir ada 3 yang harus sama-sama kita tanamkan di dalam diri kita dawamkan di dalam diri kita. Addibu auladakum bi thalathatin hisalin, khususnya buat anak-anak. Apalagi di zaman sekarang udah berbeda, bocil-bocil kematian ya. Anak FF ya. Apalagi juga ada sekarang judi online, anak-anak muda ya. Udah mulai bahaya. Addibu auladakum bi thalathatin hisalin. Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Kita percaya, kita harus yakin biar jadi anak yang soleh, solehah. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian yaitu Rasulullah. Wa hubbu al-baitin nabi, mencintai keluarga nabi, yakni setiap yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat nabi, kita cintai mereka. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. 3 ini yang jadi benteng kita. Cinta nabi, cinta siapapun yang berdekatan kepada nabi, sahabat, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini aja yang bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua insya Allah. Mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan lagi oleh guru kita. Jadi duduk semuanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di pertemuan yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.